Halo semua, ketemu lagi dengan kami, Balai Hidroponik, di channel kesayangan kami dan Anda. Tentunya, hari ini kita akan membahas tentang bermacam-macam cara untuk menyemai kangkung. Jadi, dari pertama berdirinya Balai Hidroponik sampai sekarang, kami sudah mempraktekkan beberapa metode tanam untuk metode semai tepatnya untuk kangkung yang akan kita bagikan ke teman-teman semua. Bagaimana dan seperti apa caranya? Tonton terus video kami supaya teman-teman bertambah wawasannya. Kayaknya keren banget ya. Supaya teman-teman bisa melihat apa yang kami praktekkan selama 3 tahun ini di Balai Hidroponik. Alasan kenapa kami bikin video ini karena banyak teman-teman balai atau balenisius atau sahabat balai atau apapun teman-teman bilangnya itu nanya ke kami bagaimana cara semai kangkung dengan efisien. Nah, kami tidak paham ini efisien untuk teman-teman atau enggak, tetapi paling tidak ini beberapa cara ini efisien untuk kami yang kami terapkan di Balai Hidroponik sampai saat ini. Jadi kami akan memberikan contoh dan praktek secara real tentang bagaimana menyemai kangkung supaya teman-teman yang bertanya itu bisa praktek juga langsung, bisa tahu cara mana yang sesuai, cara mana yang paling baik untuk dipraktekkan di tempat masing-masing. Apa saja yang perlu dipersiapkan dalam menyemai kangkung? Yang pertama adalah nampan atau wadah. Jadi teman-teman bisa mengganti wadah ini dengan wadah apapun, berbentuk apapun, yang penting dia bisa menampung air di dalamnya. Yang kedua adalah rock wool. Jadi rock wool ini sebagai media tanamnya nanti. Jadi kita akan potong rock woolnya jadi potongan dadu, ya, potongan dadu. Sengaja kami bikin potongan dadunya besar-besar supaya terlihat di kamera. Dan kita akan bikin fillet dari rock woolnya setipis ini. Jadi ini kami iris tipis. Ini juga nanti untuk media tanamnya. Kemudian ada kangkungnya tentunya, dan potongan pralon gini, wow, potongan pralon, kemudian alat potong tentunya, dan air. Nah, seperti apa menyemainya, kita mulai sesaat lagi. Cara semai yang pertama adalah cara semai yang biasa dilakukan pada umumnya, yaitu masukin aja benihnya ke rock wool. Jadi kita udah nyiapin rock wool dengan potongan dadu. Sengaja kami bikin agak besar supaya teman-teman bisa lihat perbedaannya. Kita tata di dalam nampan, kemudian ditancepin aja biji kangkungnya, tapi jangan terlalu dalam. Jadi cara yang pertama adalah kita tancepin dalam satu kotak ini, akan kita tancepin 5 biji kangkung. Nah, kurang lebih seperti ini jadinya. Kita ulangi di rock wool berikutnya. Oke, sudah terisi semua teman-teman, kira-kira seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, yang akan kita lakukan berikutnya adalah ngasih air aja. Jadi, tapi ingat, airnya tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu menggenang aja. Yang penting rock woolnya cukup basah untuk supaya bijinya bisa berkecambah. Itu cara yang pertama. Kita akan lanjut ke cara yang kedua. Cara semai kangkung yang kedua. Seperti yang pertama, kita potong rock wool dadu, kemudian kita tata di wadah. Oke, ya, kita tata di wadah, kemudian diisi biji kangkung, satu kotak ini satu, ya. Oke, kita masukin. Karena space-nya luas, jadi teman-teman bisa nancepinnya di mana-mana, di tengah, di sisi kiri atas, kanan atas, kiri bawah, kanan bawah, di mana aja teman-teman suka.
Oke, kita tancepin dulu yang lainnya. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan kasih air lagi, tapi ingat tidak terlalu basah, tidak terlalu kering. Yang penting airnya cukup supaya rock woolnya bisa lembab, bijinya bisa berkecambah. Sekian cara yang kedua. Kita akan lanjut ke cara yang ketiga. Oke, cara yang ketiga adalah kita akan memfilet kayak ikan. Kita akan mengiris tipis rock wool ini sehingga menjadi lembaran tipis banget seperti ini. Jadi yang akan kita lakukan adalah lembaran tipis rock wool ini kita taruh di nampan. Kemudian kita butuh alat bantu yaitu pralon. Jadi yang kami pakai ini pralon 3/4. Teman-teman bisa pakai pralon setengah inch, 3/4 atau yang lebih besar, tapi nanti jumlah benihnya yang akan dimasukkan juga lebih banyak seiring dengan pertambahan besarnya pralonnya. Gitu. Kita tata. Kira-kira seperti ini. Kita tata. Kemudian kita pakai alat bantu. Ini apa ya? Ini sendok deterjen lah ya, tapi sudah dicuci, sudah bersih. Yang kita lakukan adalah kita ambil, jatuh tuh. Kemudian kita isi ke dalam pralonnya. Kita lakukan terus sampai semua pralon terisi dengan biji kangkung. Oke. Seperti itu. Ini ada kangkung yang keluar dari zonanya. Nanti dia nggak nyaman, nggak ada lagu zona nyaman. Jadi kita masukin dulu, kita jadikan satu dengan teman-temannya. Oke, seperti itu kurang lebihnya. Kemudian yang akan kita lakukan adalah kembali memberi air ke nampan ini. Ingat, jangan terlalu banyak karena rock woolnya lembarannya tipis banget. Jadi teman-teman cuma butuh rock woolnya basah aja supaya biji kangkungnya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, dengan sehat, dan bisa dimakan. Itu cara yang ketiga. Kita akan lanjut ke cara yang terakhir, tapi setelah ini. Cara yang terakhir akhirnya setelah sekian banyak perkataan dan lama banget cara yang pertama, kedua, ketiga nggak lama banget sih. Cara yang terakhir yang akan kita lakukan adalah tidak memakai rock wool sama sekali. Jadi cukup irit yang akan kita lakukan kali ini, cukup menghemat rock wool. Yang kita butuhkan adalah nampan dan pralon ya. Wah, Mas Michael lagi ngapain tuh? Oke, yang akan kita lakukan adalah menata pralon ini ke dalam nampan seperti yang sebelumnya ya, di cara ketiga. Oke, kita tata dan langsung kita isi kangkungnya ke dalam pralon seperti di cara yang ketiga. Nah, kenapa kami memakai alat bantu sendok deterjen ini? Supaya kangkung yang terambil itu tidak terlalu banyak. Karena seperti yang kita tahu bahwa tanaman itu butuh tempat untuk tumbuh. Kalau tempatnya terlalu kecil, nanti mereka akan bersaing. Jadinya ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tinggi, ada yang pendek nanti kangkung teman-teman. Jadi untuk dilihat, untuk di display di swalayan atau di toko atau dimanapun teman-teman bikin, itu nanti akan kelihatan jelek. Jadi kami memakai ukurannya. Yang kita pakai itu adalah sisi yang kita pegang dari sendok deterjen ini, sisi ini. Jadi di sini ada lengkungan. Nah, sejumlah ini biji kangkung yang kita masukkan ke dalam pralon. Gitu. Kalau dihitung-hitung ya adalah sekitar 10 sampai 11 biji kangkung dalam satu pralon. Kita bersihkan dulu biji-biji kangkung yang jatuh di luar. Oke.
Seperti itu saja. Yang akan kita lakukan berikutnya adalah memberi air ke dalam nampan ini. Airnya silakan datang. Air. Oke, terima kasih Mas Michael. Oke, seperti yang saya bilang sebelumnya, jangan terlalu banyak airnya, jadi tipis-tipis saja. Ya, cukup. Wah, segitu aja. Jadi yang penting biji kangkungnya kena air, terendam, tapi tidak terlalu terendam, tidak terlalu menggenang gitu airnya. Cukup untuk sirup wool dan biji kangkungnya basah. Gitu ya. Kenapa kami berikan di satu tempat? Jadi ada satu tempat dengan 4 cara semai, karena kami ingin membandingkan pertumbuhannya ini. Nanti akan kita share lewat apa? Instagram ya Mas ya, pertumbuhannya ya. Oke, kita share lewat Instagram pertumbuhannya masing-masing bagus yang mana. Jadi posisinya seperti ini. Nanti dari hari ini sampai hari ini sampai panen nanti mereka akan tetap ada di sini untuk kita bandingkan cara semai mana yang paling baik gitu, menurut Balai Hidroponik. Oke, itu saja yang bisa saya share di cara semai kangkung kali ini. Saya akan menutup perjumpaan kita kayak apa gitu ya. Saya akan menutup video kali ini dengan pantun yang benar-benar baru banget. Mas Michael, Mas Robert. Sampai jumpa. Nggak bisa. Dah, segitu dulu. Dah.